Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini dengan NIM 2020020033 dari Program Studi Keuangan dan Perbankan di Akubang Mulia Dharma Pratama Palembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prinsip dan jenis sistem pembayaran, yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Nah, baiklah, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari sistem pembayaran itu sendiri, yang mana sistem pembayaran terdiri atas dua kata, yakni sistem dan pembayaran. Kata sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Sedangkan kata pembayaran lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Sederhananya, kedua belah pihak adalah pihak pembeli dan penjual. Dapat dipahami bahwa sistem pembayaran merupakan kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka perpindahan nilai di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, secara eksplisit, sistem pembayaran disebut sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran memiliki cakupan yang begitu luas, mulai dari alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran, sehingga sistem transfer dana terbang yang dipakai dalam proses pembayaran. Tentang alat pembayaran, misalnya cek, bilet giro, wesel, kartu ATM, kartu kredit, e-money, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar sistem pembayaran. Paling tidak, ada 4 prinsip dasar yang dipegang oleh lembaga yang mengendalikan sistem pembayaran, yakni pertama, bagaimana meminimalisasi risiko atau risk reduction. Yang kedua, bagaimana sebuah sistem pembayaran dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, kesetaraan akses. Keempat, prinsip perlindungan konsumen atau consumer protection. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, risk reduction, yaitu untuk memberi gambaran lebih luas karena kita perlu mengetahui lebih jauh berbagai risiko yang terkait erat dengan sistem pembayaran. Dan untuk memudahkan alur pemahaman mengenai risiko-risiko, ada baiknya dimulai dari risiko pada alat pembayaran. Pada satu sisi, perkembangan teknologi informasi dengan segala bentuknya memberi berbagai kemudahan, kecepatan, dan kelancaran sistem pembayaran. Namun, pada sisi lain justru menimbulkan ketergantungan. Misalnya, tergantungan sistem transfer dana elektronik terhadap keandalan infrastruktur jaringan komunikasi. Lalu, kinerja yang kurang baik dari jaringan telekomunikasi dapat menimbulkan resiko operasional. Misalnya, keterlambatan proses atau kekeliruan akibat ketidakandalan teknologi. Apabila terjadi gangguan operasional, maka berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana sehingga menimbulkan risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi karena pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya sehingga mempengaruhi likuiditas pihak lain. Pada gilirannya, risiko likuiditas dapat meningkatkan kadarnya menjadi risiko kredit. Dan apabila hal tersebut terus berkembang, dapat terjadi risiko yang paling ditakuti karena dapat menggoncangkan stabilitas sistem keuangan, yaitu risiko sistemik. Jenis risiko lain yang juga sangat berpotensi menimbulkan masalah pada sistem pembayaran adalah risiko hukum. Risiko ini kadangkala diabaikan oleh para pelaku. Namun masalah kekuatan dan kejelasan hukum di tiap-tiap yurisdiksi di mana suatu sistem pembayaran beroperasi bisa menjadi suatu pemicu terjadinya potensi risiko tersebut. Masih belum cukup dengan semua risiko yang sebelumnya. Industri masih pula dihadapkan pada risiko fraud dan human error. Semakin terintegrasinya pasar keuangan antar negara, di mana dana dapat berpindah dari satu negara ke negara lainnya dalam waktu yang sangat singkat, juga meningkatkan risiko di dalam sistem pembayaran. Gangguan tersebut dapat menular ke negara lainnya. Disinilah pada saat transaksi lintas mata uang disetel melalui rekening-rekening di bank-bank koresponden, bentuk risiko lain yaitu risiko Herstatt, yang dikenal dengan nama risiko payment versus payment. Selanjutnya yang kedua,
Prinsip lainnya di dalam sistem pembayaran adalah peningkatan efisiensi, yaitu arah dari prinsip ini adalah untuk menuju efisiensi sistem pembayaran yang pada gilirannya harus dapat mendukung efisiensi perekonomian. Efisiensi juga dapat dilihat dari berbagai hal, terutama dalam operasional yang menyangkut pemanfaatan waktu. Efisiensi juga dapat dilihat dari hal yang lebih teknis, misalnya implementasi teknologi tanpa kertas atau paperless. Yang ketiga ada prinsip kesetaraan akses. Prinsip kesetaraan ditujukan baik untuk pengambilan kebijakan, penyelenggara sistem pembayaran, maupun pengguna sistem pembayaran. Kesetaraan akses dimaksud adalah persamaan hak pada semua pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diberi akses sesuai dengan peran dan fungsinya. Dan yang keempat, ada prinsip perlindungan konsumen atau consumer protection, yaitu bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam tanggung jawab ini tersirat makna bahwa aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sistem pembayaran, yang mana sistem pembayaran berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan umumnya dikenal dalam beberapa kelompok, mulai dari pembayaran retail atau eceran hingga yang besar. Jenis sistem pembayaran yang pertama adalah retail payment, yaitu sistem pembayaran yang digunakan untuk memproses transaksi ekonomi nilai kecil yang dikhususkan untuk bayar-membayar tanpa menggunakan sepeser uang. Jenis yang dikenal saat ini adalah ATM, e-money, dan digital money. Yang kedua ada batch system, yaitu sistem ini memungkinkan dilakukannya pembacaan data dari instrumen paper base, kemudian memproses seluruh batch dari instrumen paper base secara elektronik. Yang termasuk ke dalamnya adalah instrumen cek, electronic debit payments, dan electronic credit payments. Transaksi kredit seperti pembayaran gaji, angsuran kredit, dan lain-lainnya. Sedangkan transaksi debit antara lain tagihan seperti telepon, listrik, PAM, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada wholesale payment, adalah pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance, dan operasi lainnya di bank-bank yang tersentralisasi. Contohnya RTGS. Ada jenis sistem pembayaran payment versus payment. Saat ini proses penyelesaian transaksi forex, dolar Amerika atau Indonesia rupiah antar bank di Indonesia dilakukan secara terpisah antara settlement dana Indonesia rupiah dan dolar Amerika karena adanya perbedaan zona waktu. Indonesia rupiah dan dolar Amerika, di mana Indonesia rupiah diselesaikan melalui RTGS sistem pada siang hari waktu Indonesia, sedangkan dana dolar Amerika diselesaikan melalui clearing di New York pada malam hari waktu Indonesia. Hal ini menimbulkan settlement risk yang dikenal sebagai Herstatt risk. Dengan payment versus payment settlement, penyelesaian Indonesia rupiah dan dolar Amerika dilakukan secara simultan melalui lembaga clearing pada zona waktu yang sama di wilayah Asia. Adapun tujuan dari payment versus payment ini adalah yang pertama, menciptakan sistem pembayaran payment versus payment secara real time untuk penyelesaian forex trading. Yang kedua, menciptakan sistem dan arus pembayaran yang lebih aman dan efisien di perbankan. Yang ketiga, menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih terintegrasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.